they kill virus and bacteria di badan kita loh. Jadi maksud saya justru kondisi hari ini itu makanya kenapa kayak kita itu semuanya harus bijaksana. Nah ini ada satu, ini curhat aja ya, nggak apa-apa ya, sekedar curhat. Ini ada satu, ini curhat aja ya, nggak apa-apa ya, sekedar curhat. Maksudnya kalau tangan kotor, saya tanya sehari-hari teman-teman, kalau tangan kotor, teman-teman cuci tangan kan? Iya. Kalau muka kotor, teman-teman cuci muka kan? Tapi ada gak yang cuci muka setiap jam, cuci muka terus? Setiap jam cuci tangan ada gak? Gak ada. Tapi apa yang kita lakukan hari ini? Gak ada kerjaan kita lakukan terus dengan hand sanitizer itu. Gak ada kerjaan, lakuin terus. Apa yang terjadi? Konsekuensinya. Terjadinya namanya sterilisasi. Tepat sekali. Kitanya jadi makhluk kumannya yang lemah. Percaya gak semakin akhirnya kita tidak terpapar untuk akhirnya bertemu dengan orang dan ini apa, pada saat itulah makanya kenapa tubuhnya menjadi lemah. Jadi poin saya cuma mau bilang adalah bahwa di satu sisi lakukan yang namanya protokol kesehatan dari luar dengan melakukan berbagai hal tersebut. Tapi di sisi lain lakukan harus dengan bijaksana. Harus dengan bijaksana. Badannya gemuk, napasnya juga udah susah. Kan terus kan pakai masker kan terus kan. Habis itu kan olahraga juga kan, jalan terus. Ya. Bisa napas gak di dalam? Gak bisa napas. Tapi karena kita takut terjangkit sama orang, akhirnya kita melakukan hal tersebut kan. Jadi gak terjangkit bener. Cuma serangan jantung gitu aja ya kan. Karena kan gak bisa napas. Kayak gitu kan, paham gak maksudnya? Jadi maksud saya bijaksana. Jadi bisa napas, tarik napas. Kelar, pakai lagi. Pada saat di dalam ruangan misalnya kayak gini, misalnya oh kita mau pakai boleh. Pada saat di luar ruangan, di Bali gitu loh, di pantai nggak nyambung nanti. Ya maksudnya nggak nyambung kalau menurut saya gitu ya. Kita harus nikmatin udara yang segar, nikmatin matahari ini apa. Nah jadi mungkin suatu saat nanti kebijakan kesehatannya juga nanti akan belajar juga gitu ya. Untuk segala sesuatu. Nah termasuk juga yang seperti saya sering katakan, di balik masker itu senyuman harus tetap hadir ya. Dengan adanya ibaratnya dari pancaran mata. Yang ada pancaran matanya curiga semua. Berarti nih orang kasih saya ini enggak, ini janjian nih. Ini positif atau negatif nih kan gitu ya kan. Jadi akhirnya kita kehilangan kemanusiaan kita hari ini gitu. Nah maksud saya itu satu hal yang tidak boleh. Karena bagaimanapun juga manusia kan adalah makhluk sosial. Ya. Jadi kita kalau istilahnya ada sebuah istilah yang mengatakan nasib daripada sebuah sel bukan tergantung daripada inti sel, tapi tergantung daripada dinding sel. Jadi komunitas itu tuh penting sekali, luar biasa gitu. Untuk kita bisa bersama-sama itu penting sekali gitu. Nah tapi ketika semakin kita akhirnya sendiri, semakin kita ini apa, otomatis daya tahan tubuhnya kita pasti akan turun. Ya jadi teman-teman mesti ini, nggak mau sampai sterilisasi yang kita lakukan sama diri kita sendiri. Jadi kita itu jadi akhirnya kalau istilahnya namanya germ freaks, tahu ya germ freaks. Ya. Nah itu nggak boleh kayak gitu ya, germophobics ya, jadi kayak fobia. Apa aja kayak gini, sini. Jadi akhirnya berdiri deh, akhirnya nggak duduk ya, nggak bisa semuanya kita takut. Yang salah hati-hati teman-teman sekalian, ketakutanlah yang akan apa? Ketakutanlah yang akan menyakiti kita, bukan objek daripada ketakutan itu, tapi cara ketakutan itu sendiri. Kenapa ketakutan akhirnya menjadi problem? Karena apa perbedaannya kuman di dalam tubuh kita manusia, makhluk kuman saya, dengan kuman yang ada di meja ini? Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kuman yang ada di meja ini dia mandiri, nggak ada komandonya. Tapi kuman yang ada di badan saya semua yang jumlahnya triliunan, dia punya satu komando. Komandonya siapa? Persepsi, command center, cara pandang kita. Panca indera kita melihat, kita menyaksikan, kita mendengar, kita menyentuh, kita mencium. Dari situ kita jadikan sebagai sebuah asumsi, persepsi. Nah persepsinya kita lihat berita misalnya. Kita jadikan itu sebagai ketakutan dan kecemasan. Waktu takut dan cemas, pada saat itulah dia menjadi command centernya. Nah sistem syaraf atau arsitek sistem kekebalan tubuh kita, itu sistem syaraf itu jadi palang pintu. Innate immune system, interferon, ada adaptive immune system, ada yang namanya gut bacteria di sini. Semuanya imunitas nggak bisa berfungsi dengan optimal ketika si komando centernya itu bilang bahwa kita itu terancam.
takut dan cemas. Makanya tadi Pak Faisal bilang, Pak Faisal udah fokus ke nafas. Kenapa kita fokus ke nafas? Karena gerakan nafas kita adalah gerakan pikiran kita. Jadi kita fokusnya ke pikiran terus nggak akan pernah menang. Karena most of the content of our thoughts, isi daripada kepala kita kan adalah kebanyakan itu saja. Unnecessary, unimportant, 85% negativity, 95% tidak bisa diandalkan. Jadi mana mau menang si positive thinking sama apa yang ada di dalam kepala kita. Karena kepala kita ibarat seperti botol ini. Jadi dia tuh cuma buka aja begini, kita diamin isi pikiran kita, ini mind. Yang dalamnya adalah thoughts. Jadi kita dengar, kita saksikan, kita apalagi nontonnya berita kriminal setiap sore ya, di TV kita nyalain. Itu semua masuk, semua sampah itu ada di sini kita. Nah ketika masuk semua ada di sini kita, ininya tentunya jadi keruh. Nah ketika keruh kita identifikasi diri kita, identify diri kita dengan isi pikiran kita yang tidak akurat. Wajar gak kalau akhirnya dia akan mengirim signal melalui darah kita untuk bilang kepada sel kita untuk apa? Cuma dua. Sifat daripada sel di dalam tubuh adalah apa? Either they grow or they protect. Apakah dia tumbuh atau dia memproteksi dirinya, dia mati. Ketika kita menjadikan berita, informasi sebagai ketakutan dan kecemasan, padahal kan kita niatannya kan kewaspadaan ya, benar ya. Tapi badan kita terlalu cerdas dibohongi, kita takut dan cemas. Karena kita ngelihat orang lain, kita ngelihat situasi, wah Bali nanti gini, wah ntar gini, ntar gitu. Belum lagi ketakutan kita akan ketidakpastian akan masa depan, apakah dalam hal ekonomi, dalam hal bisnis, usaha dan sebagainya. Takut banget. Ketika takut kita mengaktifasi apa? Sympathetic nervous system, yaitu adalah apa? Stress response. Stress response menjadi command centernya, langsung kirim ke badan bilang apa? Selnya akan protect karena modenya fight or flight. Nah pada saat itu terjadi gak tumbuh dan berkembang? Gak terjadi. Terjadi gak badan bisa mencerna makanan? Gak terjadi. Hydrochloric acid gak bisa diproduksi. Jadi gagal total. Makanya kenapa pas stres sakit perut gak? Sakit perut. Penyebabnya adalah apa? Oh karena saya mah. Bukan. Karena salahnya apa? Salahnya adalah si command center yang mengirim itu. Jadi kita grogi, takut, lagi baru mau ketemu sama bos gara-gara gak berhasil kejar target atau apa. Kan kita kan nervous. Pasti perutnya kan kena kan sana. Ya masalahnya apa? Masalahnya adalah kita tidak bisa memproduksi hydrochloric acid. Ketidakmampuan kita menciptakan tingkat keasaman. Jadi kadang-kadang masalahnya tuh selalu di sana. Puasa pasti selalu memberikan kebaikan. Nggak mungkin enggak gitu. Yang jadi masalah pasti stres. Yang makanya kenapa kita problem di pencernaan tadi. Jadi itu yang itunya. Kalau yang tadi pertanyaan pertama apa ya tadi? Ngantuk. Nguap ngantuk. Iya. Nguap. Boleh dicek dulu nanti kalau seandainya ke gymnya nguap itu misalnya biasanya sore ya pasti ya, siang. Iya, itu kenanya dari makanan di siang hari kan. Waktu kita makan, apa yang terjadi? Masukin karbo kan. Karbo naik, berarti gula darah naik. Apalagi makan karbonya ditambah kerupuk, ditambah keripik, ditambah kecap, ditambah ini semua kan naik kan kencang. Begitu dia naik kencang, semakin dia naiknya makin kencang karena nggak ada seratnya yang kita makan, otomatis diambil sama insulin, ditarik, itu terjadi yang namanya insulin spike. Tarik. Begitu ditarik turunin ke bawah itu terjun payung dia. Begitu terjun ngelewatin baseline-nya. Dari hyperinsulinemia turun jadi hipoglikemia. Jadi dari naik ke atas turunin ke bawah. Langsung ngantuk langsung di bawah. Pas ngantuknya udah mulai hilang, lapar. Comfort food, kasih makan, naik lagi. Pas naik ke atas, dihajar lagi sama insulin, turunin ke bawah. Ngantuk lagi. Habis kelar, lapar lagi, naik lagi. Ini sebut namanya roller coaster energy. Karena kita rely on carbohydrate. Begitu kita puasa, apa yang terjadi? Coba pagi, perut kosong, mau olahraga. Bilang ngantuk, nggak bakal ngantuk. Kalau sering ngantuk, gara-gara apa? Gara-gara kemarin habis nonton bola jam 2 pagi. Ya, kurang lebih itu sih. Jadi pasti karena itu. Jadi kalau kayak gitu-gitu, dijalanin aja udah pasti biasanya udah langsung. Karena kan
ketika dia ngedrop, kita ini, atau misalnya kalau emang udah ngedrop banget, kita jangan pakai comfort food yang aneh-aneh, udahlah masukin pisang, tek dapet, sama ngopi, udah langsung latihan. Begitu latihan dia udah langsung darahnya normal lagi, udah normal. Makanya itu salah satu kebaikan daripada latihan beban Pak, terutama buat bapak-bapak ya. Yang itu kalau rajin latihan beban, gula darahnya lebih stabil. Iya. Tapi kalau nggak rajin latihan beban, gula darahnya pasti fluktuatif. Kurang lebih itu. Oke? Yes, Sudah terjawab Mas? biasa. Oke. Terima kasih Mas Ade. Mungkin ada yang mau tanya lagi pertanyaan terakhir? Saya nanya nih Mas Ade. Oke, silakan Bapak. Dunia fitness di Indonesia dengan prestasi Mas Ade terus sampai sekarang bertahan meraih sama mempertahankan memang kan nggak gampang mempertahankan daripada meraih. Nah Mas Ade bisa meraih juara dunia terus sampai ya Indonesia yang tadinya juga mungkin belum sadar pentingnya pertandingan binaraga segala macam. Ya maksud saya begini, kalau nggak ada Mas Ade dunia fitness di Indonesia biasa-biasa aja dunia olahraga. Jadi dengan prestasi terus sampai, dan Mas Ade bisa mempertahankan sampai sekarang, satu. Yang kedua, gimana tipsnya, satu. Yang kedua, setelah after so many achievement you have gitu, what is your next goal, what is your next dream gitu. Silakan Mas Ade. Ya terima kasih Pak. Pertama-tama saya bersyukur ya dalam arti maksudnya masih diberikan kesempatan buat berkarya. Jadi kalau seandainya misalnya contohnya ya anggap aja teman-teman waktu itu saya nggak berhasil jadi juara. Akhirnya nggak menang dan akhirnya mungkin juga nggak dapat penghargaan dan akhirnya juga nggak dikenal orang. Saya kan tetap sama aja hari ini lagi masih latihan dan mudah-mudahan badannya tetap aja sama aja kayak gini. Cuma kebetulan nggak sengaja saya menang dan akhirnya mendapat penghargaan dan akhirnya orang bisa kenal saya. Jadi itu satu hal yang saya syukuri terlepas daripada reputasi di luar kuasa saya. Jadi saya bonus aja gitu, orang lain bisa mengenal saya bersyukur. Nah tapi kembali lagi Pak, mungkin kalau seandainya orang bilang, oh itu kok terus menerus dilakukan, apa sih tipsnya atau apa yang seperti saya katakan tadi, pemahaman adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan. Karena saya paham, saya olahraga bisa membuat badan saya menjadi lebih sehat, lebih nikmat. Dengan saya olahraga, ternyata begitu banyak kebermanfaatan saya dapatkan. Akhirnya misalnya kayak orang gampang cepet capek. Kadang-kadang bentuknya aja kan lama-lama kita berubah ya. Makin lama makin tua kan makin lama kan makin berubah. Kadang-kadang perutnya tambah gede, kadang-kadang mungkin kulitnya juga tambah ini, kadang-kadang kita juga tambah layu. Tapi kan kalau kita rajin olahraga terus, secara tidak langsung kita kayak bisa mempertahankan dalam tanda kutip kemudaan atau fungsi kita yang sebelumnya itu masih bisa terselenggara. Nah jadi saya enjoy aja menikmati proses itu sama sekali nggak ada niatan bilang bahwa suatu saat nanti kalau seandainya saya tua saya mau awet muda. Nggak ada kepikiran itu. Waktu saya latihan pun juga sama, ada gak kepikiran waktu saya latihan pertama kali nih badannya baru mulai-mulai, wah nanti saya mau jadi juara dunia, ntar kok ke Amerika tanding mau apa. Nggak ada juga. Semuanya jalanin aja apa adanya, tapi saya menikmati itu ternyata prosesnya membawa saya ke sana gitu loh. Jadi kalau mengutip sebuah cerita Pak ya yang gampang, seekor kucing kecil sedang berputar-putar. Dari kejauhan kucing tua menghampiri dan bertanya, wahai anak muda kamu sedang ngapain? Dia bilang saya sedang mengejar ekor saya. Lalu kucing tua itu bertanya, kenapa kamu mengejar ekor kamu? Nah kucing tua itu bertanya pada kucing muda, kenapa kamu mengejar ekor kamu? Dia bilang katanya, oh iya Pak Tua, karena saya diajarkan di sekolah seperti ini. Loh memang kamu diajarkan apa? Diajarkan dua hal. Satu, bahwa yang paling utama dari seekor kucing itu adalah kebahagiaan. Dan yang kedua, kebahagiaan itu letaknya ada di ekor kita. Makanya dari tadi dia kejar ekornya, dia berharap kalau seandainya saya bisa dapatkan ekornya, maka kebahagiaan akan menjadi milik saya selamanya. Nah bapak tua itu tersenyum dan berkata kepada kucing muda itu bilang apa? Wahai anak muda, saya mungkin besarnya di gang, saya tidak pernah sekolah di sekolah filsafat kucing. Tapi saya memiliki kesamaan dengan kamu, yaitu adalah bahwa memang benar yang paling utama dari seekor kucing adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu memang letaknya ada di ekor kita. Cuma saya tahu kalau saya kejar ekor saya, maka saya nggak akan pernah bisa mendapatkannya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya hanya melakukan dua hal. Yang ke satu, yaitu adalah saya melakukan segala sesuatunya dengan senang hati. Dan yang kedua, saya melakukan segala sesuatunya bukan cuma bermanfaat bagi saya, tapi bermanfaat bagi
bagi Orang lain. kucing-kucing yang lainnya ya, bukan orang lain ya. Karena dia lagi ngomongin kucing ini. Ngomongin ilmu kucing. Jebakan lagi deh. Iya, 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 iya. Sedang kucing-kucing yang lainnya. Maka apa yang terjadi? Melakukan segala sesuatu dengan senang hati dan bermanfaat bagi dirinya dan kucing-kucing lainnya. Atau bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Maka apa yang terjadi? Saya tidak perlu mengejar ekor saya. Yang terjadi adalah ekor saya yang akan mengikuti kemanapun saya pergi. Jadi prinsip filosofi ekor kucing itu yang mungkin secara tidak langsung yang saya juga coba terapkan ke dalam diri saya, Pak, dengan arti bahwa yang bisa saya lakukan, saya senang latihan ya, senang. Waktu saya latihan saya bilang, saya ngangkatnya segini nih, iya makin kuat kan, bisa gak bebannya tambah? Bebannya tambah. Makin kuat bebannya tambah-tambah. Ntar sore bisa latihan, ada tenaga gak ada tenaga, sehari bisa sekali, bisa 2 kali, betul sekali. Kadang bisa 3 kali, satu sesi, kadang cuma 40 menit, 60 menit, 3 sesi. Istirahat capek, istirahat gak ada masalah. Lihat badan, kita lihat apa yang kurang, oh ternyata kaki kurang gede, latihan kaki. Oh ternyata back kurang gede, latihan back. Oh tangan udah keseringan, udah hobi, cari yang lain. Hobinya bicep, tricep gak pernah dilatih. Tricepnya dilatih, padahal tricep 3 kepala, bicep 2 kepala. Yang ada orang latihannya hobinya bicep, padahal tricepnya bisa dilatih juga. Jadi kita lihat challenge kita setiap hari Pak, kita isi aja. Waktu pas lagi diet, bisa gak saya makan protein yang lebih tinggi? Oke. Bisa gak saya cheatingnya lebih berkurang? Oke. Bisa gak sumber karbohidratnya yang lebih baik? Bisa gak karbohidratnya ditambah kalau latihannya lebih berat? Bisa gak karbohidratnya dikurangin kalau latihannya lebih ringan? Jadi hal-hal yang kayak gitu Pak, yang sederhana, pertanyaan-pertanyaan daripada apa yang kita inginkan Pak, itu saya lakuin aja terus. Nggak tahu end up-nya, gitu tanding menang. Begitu tanding ternyata juara. Begitu tanding ternyata juaranya dari wilayah, akhirnya jadi ke PON nasional. Akhirnya ikut kejuaraan Asia pertama kali tahun 95, akhirnya jadi juara Asia. Habis itu ikut kejuaraan dunia tahun 96, akhirnya juara dunia tahun 96. Ikut lagi di profesional tahun 2000, akhirnya juara. Jadi juara itu adalah sebuah konsekuensi. Tapi apa yang saya lakukan, keinginannya ya mungkin punya signal mau jadi juara. Tapi kalaupun juga nggak juara ya nggak apa-apa. Seperti hari ini, keinginan saya adalah saya mau sehat walafiat, panjang umur. Kalau besok sakit ya saya ikhlas gitu loh. Tapi bagaimana caranya saya bisa sehat? Apakah saya ngerokok hari ini ya saya berusaha untuk tidak merokok. Apakah saya minum hari ini ya saya berusaha untuk tidak minum atau mengurangi alkohol. Apakah saya makan sembarangan gula berlebihan? Ya saya berusaha untuk menjaga gula. Jadi lebih ke sana sih Pak. Dan itu akhirnya semuanya saya lakukan terus dan fase dalam hidup saya awalnya dulu tadinya jadi atlet Pak. Terus abis itu saya mencoba untuk membangun industrinya dengan yang tadi Bapak pernah dengarkan dulu. Saya coba bikin gym, saya coba bikin majalah, saya bikin buku, saya bikin apa. Saya ingin membangun industrinya Pak. Karena menurut saya pada saat itu nggak ada yang bikin. Saya bikin pesta raga waktu dulu kejuaraan binaraga, belum ada yang bikin kejuaraan pada saat itu. Saya buat bikin kejuaraannya. Belum ada suplemen, dulu saya punya suplemen juga, Rai Nutrition namanya. Zaman dulu nggak ada suplemen yang murah, akhirnya buatlah sendiri. Dan sekarang di Indonesia banyak ya Pak ya, banyak bikin suplemen-suplemen. Nah jadi begitu semuanya udah dijalankan dan ternyata menarik orang lain untuk mengikuti hal yang sama. Dan saya lihat ternyata dulu bikin gym yang bagus cuma ada di hotel bintang 5. Kalau yang murah adanya di tempat yang udah gak karuan. Istilahnya kotor, berantakan. Akhirnya saya bikin di ruko dengan alat-alat dari Malang. Coba untuk industri lokal. Di Malang dulu Pak Hong yang punya muscle, jualannya ngapain coba? Jualannya hanya cuma sekali ada orang beli bench press, beli barbell, beli dumbbell, satu-satu. Begitu kita bikin gym dengan pakai alat Pak Hong semua, kita jadikan pilot project model. Inilah gym yang murah meriah tapi lengkap. Di ruko bagus. 1, 2 di aplikasi sama orang lain. Dibalikin, dilakukan lagi. Dimultiplikasi lagi. Akhirnya makin lama makin banyak. Zaman dulu Pak Hong nawarin ke orang beli dumbbell dong, beli apa. Sekarang waiting list. Gak bisa. Benar gak? Pak Faisal juga mau, ini juga gak bisa karena dia kerepotan kan semua orang pesan sama dia. Jadi industrinya makin berkembang. Hanya gara-gara apa? Kita tingkatkan kesadaran masyarakat untuk punya pola hidup yang lebih sehat. Kalau Pak Faisal bisa punya Herbalife itu adanya di tahun waktu saya baru mulai tahun 1984,
nggak ada yang beli lah. Orang nggak ada yang tahu soal fitness, pola hidup sehat. Tapi timing yang tepat gitu ya Pak ya, setelah tahun 2000-an ke atas, otomatis apalagi kayak sekarang Pak ya, dengan adanya sosial media lebih mudah lagi bagi kita untuk itu. Jadi saya sih lebih kepada saya jalanin aja Pak, tapi sesuai dengan kondisi yang ada setiap hari sih Pak. Jadi dalam arti sekarang saya edukasi, ya udah. Itu juga nggak ada niatan punya YouTube Pak, kalau boleh jujur. Karena terus terang sejak COVID ini kan tahun Maret 2020, semua kerjaan saya ketunda semua. Jadi basically nggak ada penghasilan. Gym harus tutup. Padahal cicilan usaha sama sewa kan harus jalan terus. Uangnya dari mana gimana? Kerjaan nggak ada, ini nggak ada, mau apa lagi? Satu-satu yang bisa saya berikan kepada orang lain apa? Mau saya berikan uang buat saya aja nggak ada. Mau berikan harta buat saya aja nggak ada. Apa yang mau kita berikan nggak ada. Tapi ada satu hal yang tidak akan pernah habis. Nah balik lagi ke Bhagavad Gita, salah satunya adalah dikatakan, demi yang lain pepohonan berbuah. Demi yang lain sungai mengalir. Demi yang lain sapi memberikan susunya. Dan demi yang lain itulah hidup manusiamu. Jadi artinya apa? Secret of living dari manusia adalah is forgiving. Forgiving artinya memaafkan, forgiving artinya memberi. Kita bisa beri apa yang gak pernah habis. Ibarat matahari gak pernah habis bersinar. Gak pernah habis dia bersinar. Kita gak pernah habis Pak. Apa yang kita gak pernah habis? Datang gak bawa apa-apa, pulang nanti gak bawa apa-apa. Kita cuma bisa memberi. Apa yang bisa kita beri? Uang. Saya gak bisa juga beri uang. Orang gak ada uang, gak ada apa-apa yang bisa saya berikan. Akhirnya saya bilang, yang cukup bisa kita berikan adalah yang disebut namanya 3A. Atensi, apresiasi, afeksi. Yaitu adalah kita berikan perhatian, kita berikan penghargaan, kita berikan kasih sayang. Udah itu aja yang kita bisa kasih. Kita kasih senyuman juga boleh kan, nggak masalah juga. Jadi hal itu yang kita bisa beri. Nah kebetulan saya pikir saya banyak pemahaman, pengetahuan yang bisa saya berikan kepada orang lain. Orang hanya bisa dengerin saya kalau seminar. Kalau ini apa? Sekarang ada YouTube Pak. Ada Instagram, ada sosial media. Orang-orang kebanyakan dari kita, tadinya dia komplain, mengeluh, curhat sama temennya. Dia jutek nih orangnya. Dia jadi komplain sama temennya yang dengerin curhatan dia. Sekarang dia punya sosial media yang dengerin curhatan dia, apa komplainan, itu bisa sampai ribuan orang. Nah saya berpikir, kalau seandainya saya bisa, kalau dia aja bisa komplainnya, dia bisa promo, masa saya nggak bisa promo? Soal pengetahuan, bener gak? Jadi saya pikir kenapa nggak udah, saya minta tolong aja teman saya, tolong dong nyalain itu video, udah. Nah saya old school juga, dalam bodybuilding, old school dalam dieting, kebetulan dalam urusan sekolah saya old school juga. Jadi apa yang saya punya ya udah papan tulis aja, udah papan tulis ya udah saya tulis aja. Oke latihan begini, ini apa gini, udah. Kamera nyala, udah selesai, udah that's it. Itu awal muasal saya punya dunia aderai Pak. Nah jadi bulan apa itu ya? Tepatnya bulan April. April atau Mei 2020 baru mulai itu. Jadi sebenarnya dunia aderai udah ada dari dulu sih Pak. Tapi dulu hanya kayak sekali posting. Iya, nggak pernah saya buat juga. Tapi akhirnya karena saya nggak ada kerjaan gitu Pak. Jadi akhirnya ya udah saya pikir satu-satu yang bisa saya lakukan adalah saya berbagi gitu. Nah jadi saya pikir udahlah itu aja. Ternyata siapa yang nyangka ternyata gara-gara itu taunya ternyata bisa dimonetize lagi Pak gitu. Karena sekarang ternyata orang yang punya YouTube ternyata bisa dapat uang juga ya dari itu. Saya juga nggak tahu gitu, saya baru taunya baru belakangan. Jadi ternyata tiap bulan sekarang ada gaji dari YouTube juga, kan lumayan juga. Luar biasa. Tetap berkarya ya dalam masa pandemi. Iya, jadi ada manfaatnya dan yang paling saya apresiasi semua sebenarnya adalah lebih kepada ketika saya melihat keberhasilan dari orang lain. Jadi gara-gara orang lain nonton YouTube, ada yang turun berapa kilo, ada yang ini, ada yang berhasil jadi ini, ada yang tadinya ketergantungan obat jadi ini, ada yang mungkin saya nggak kenal ya Pak ya, misalnya Mama Pak Kade deh ceritanya kita nggak kenalan nih Pak. Tapi Bapak ketemu saya kan di jalan habis itu bilang, Mas Ade saya habis nonton tuh videonya kemarin ini apa gitu, saya berhasil loh turun ini apa gitu, syukur banget. Itu yang disebut namanya intangible profit. Jadi profit yang nggak ngasih saya uang, tapi ngasih pemenuhan hati luar biasa. Dan itu yang saya dapatkan dari yang saya lakukan dengan dunia aderai tersebut gitu. Jadi ya itu sih saya bersyukurnya di sana. Tepuk tangan dong semua nih, luar biasa ya. Luar biasa.
Ada next goal atau next dream nggak Mas Ade? Atau flowing aja? Ya itu juga sama Pak. Oke, Nggak ada sih. luar biasa ya. Ya padanya aja lah, nanti Ya. mau kemana ya boleh. Saya ngomong sih sama Mbak Tia, artinya kalau kita dari artinya dari jawaban Mas Ade, it's mature ya, artinya sharing, giving ya, jadi artinya jadi bonding sama kitanya nyambung ya, artinya beda sama yang oke, berapa menit, berapa harganya, berapa gitu. Kalau Mas Ade enggak, yang saya lihat begitu ya. Artinya saya juga ngomong kepada tim saya, coba lihat YouTube-nya Mas Ade. Kita bisa rasakan bahwa apa yang diungkapkan dari pelatihan-pelatihan yang diberikan di papan tulis itu betul-betul mengalir dari hati semua gitu ya. Sama di Business Herbalife juga yang membedakan seorang cepat maju sama di levelnya tertentu gitu ya. Artinya memang kalau betul-betul kita giving, sharing atau kadang kalau pinjem bukunya John Maxwell atau Servanthood Leadership ini betul-betul yang sangat membantu kita untuk go to next level. Artinya dalam bisnis juga dalam status sosial dan seterusnya. Itu yang saya lihat dari figur Mas Ade gitu ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi buat kita semua ya, buat teman-teman ya yang hadir di hari ini. Besar harapan saya yang belum sehat bisa jadi sehat. Yang sudah sehat jadi fit, tambah stamina luar biasa. Ya, terus tadi Mas Ade bilang lihat di kaca dong. Kalau yang kecil kaki latihan kaki, yang masih kecil tangan ya. Kayak saya, istri saya bilang forearmnya mulai latihan ya. Terus satu lagi pesan saya, tolong lihat perut. Ya, dikecilin bukan dibesarin. Ya, jadi yang lain kecil dibesarin, kalau ini jangan terlalu dibesar-besarkan. Sombong kesannya. Ya. Jadi tirulah Mas Ade Rai yang selalu low profile, karena kalau orang low profile akan high profit. Orang banyak yang apalagi di zamannya era sosial media sekarang adalah high profile meskipun mereka low profit. Betul ya teman-teman ya. Jadi usul saya, apa yang kita pelajari hari ini sangat mengena di hati kita, betul ya teman-teman, betul nggak? Betul. Saya sih dapat banyak loh, ya betul ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua, dan yang paling penting adalah pulang dari sini praktekkan. Karena 2 kali 24 jam apa yang kita pelajari, kalau kita tidak melakukan satu perubahan, kita akan menjadi orang yang sama. Ya, saya sempat sharing sama Mas Ade waktu zamannya masih di Gold Gym di Gading Serpong pertama kali buka, kita talk show berdua nih. Saya masih gotong-gotong apa semua, levelnya juga masih belum seperti sekarang di Herbalife-nya Mas Ade. Terus Mas Ade makin bertumbuh, saya lihat ya, terus kemudian ketemu lagi waktu pembukaan Rai Fitness di Renon ya. Di Renon di sini kita lagi di lapangan, kita ada event Herbalife, kita undang dari Rai Fitness baru buka. Ya waktu itu show untuk bodybuilding gitu ya. Terus kemudian kita rame-rame ya ke Rai Fitness yang di di Sunset ya. Luar biasa ya, itu ternyata udah 8 tahun lalu bro. Ya karena kemarin baru dirayakan ulang tahun, dan kita ucapkan happy anniversary juga untuk Rai Fitness-nya. Biar menjadi berkat buat banyak orang ya. Ya kalau yang di Sunset ya di Bali ya gitu ya. Mudah-mudahan sharing kita hari ini juga dibantu oleh Fokus dengan Tia yang luar biasa. Terima kasih Bapak ya. sudah mengajak Luar kita. biasa loh ya. Saya Thank you ngomong sama semua. Mbak Tia, aku sih kalau suruh bayar nggak mampu nih ya. Iya pokoknya kita kemas sama-sama aja Pak Faisal gitu ya. Mas Ade juga ucapkan terima kasih banyak di waktunya di Bali ini kita optimalkan ya. Mas Ade banyak dari Bandung pun kita ngikutin ya. Saya juga udah sempet waktu itu, waktu habis dari Rai Fitness di sini, terus Mas Ade bilang coba di Bandung juga kita ngomongin, karena waktu itu saya mau coba masukin nutrisi Herbalife Cafe-nya, waktu itu kan konsep Nutrition Club-nya baru mulai belajar-belajar saya juga ya.
Jadi kalau bisa orang habis olahraga ada nutrisi Herbalife di sana. Coba ngomong di Bandung, saya ngomong sama Pak Kenny di Bandung, terus kemudian kita ngobrol-ngobrol lagi, terus kemudian sayanya nggak ke Bali-Bali, kalau di Bandung ternyata udah ada kerjasama sama ini, terus coba di Bali aja, saya belum ke Bali-Bali pada waktu itu ya. Nah sekarang saya udah di Bali terus nih ya. Luar biasa ya Bali ya. Tadi Mas Ade bilang view-nya bagus, ya toh. Kita mendapat penghargaan liburan paling top nomor 1 di dunia ya. Kita menghalangi objek wisata Paris, London itu berapa tahun berturut-turut ya. Hotel terindah ya sekarang ini juga ada di Ubud ya. Luar biasa ya diakui dunia ya. Jadi mataharinya juga banyak ya, activity outdoornya juga banyak. Terus kemudian kalau dulu saya ngomong sama Bro Kade sama Ina. Dulu saya kalau sepedaan kan saya baru 1 tahun lah ya mulai naik sepeda. Kalau saya di BSD ngelup aja di BSD Mozia Loop gitu ya. Terus kemudian saya bawa nih sepeda saya nih ke Surabaya. Surabaya juga saya tinggalnya di apartemen di Tunjungan Plaza tuh ngelup juga Basra Loop namanya di Basuki Rahmat ngelup gitu. Ya enjoy sih gitu ya. Pada waktu itu kan saya mulai lama naik kelas gitu ya. Mulai tambahkan, mulai ada tanjakan. Begitu sampai ke Bali saya bilang sama istri saya kayaknya enak banget naik sepeda di Bali. Ya kita sepedaan 30 kilo aja lewatin sawah ya. Terus lewatin sungai, pinggiran sungai. Terus lewatin gunung, ada Bersyukur perbukitan sekali ya Pak ya. kita di sini. Terus kemudian dapat pinggir pantai ya, pulang biasanya stop ngopi ya. Ngopi di Ubud saya sama Pak Kade biasa sudah keluarin tek shik. Yang lain croissant ya, kita sama ada yang mainnya kita minum gitu ya, bawa shake-nya Herbalife gitu ya. Karena setelah olahraga jendela yang terbaik untuk asupan protein itu kan setengah jam sampai 1 jam setelah berolahraga. Kita udah dapat ilmunya dari Herbalife, kita masukin ya. Jadi itu cepat, terus kemudian kita waktu itu apalagi masih ada PPKM ini, PPKM istri saya udah bilang, jangan berhenti makan-makan ya kamu, pada waktu makan-makan itu banyak orang, ya udah pokoknya saya sama Pak Ade, ya bro, yang lain pada berhenti kita minggir, kita nge-shake gitu ya. Selama perjalanan kita bawa Nightworks, kita minum Herbalife Line Omega 3-nya. Ya ngomong-ngomong Omega 3 yang diproduksi sekarang ini itu sudah made in Indonesia. Ya karena udah atas permintaan Dirjen POM pada waktu peresmian ulang tahun Herbalife yang kantor baru kita 3 tahun lalu. Permintaan dari Dirjen POM bilang, kurang apa herbal Indonesia, ayo dong diproduksi herbal di Indonesia. Ini sedang dalam lab, kita memang nggak bikin pabrik Mas Ade di Indonesia karena kita maklun, numpang produksi ya untuk di Indonesia. Yang sudah terjadi adalah omega 3-nya sudah ada made in Indonesia ya. Terus sedang ada di lab adalah kurkumin, itu sedang diproduksi lagi di Indonesia gitu ya. Kalau ya besar kemungkinan kita supaya bisa ada kerjasama ke depannya untuk ya bukan cuman import, bukan cuman memasarkan tapi juga kita produksi di Indonesia gitu. Ya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian teman-teman semua, khususnya buat sekali lagi tokoh kita, ya tokoh dunia fitness kita yang sangat low profile, high profit, ya kita doakan, ya kita dukung ya, karena saya tanya dong di sini siapa yang nonton YouTube-nya Mas Aderai secara rutin? Nah, kalau yang belum, Pak, ya kalau yang belum silakan karena banyak daging di sana. Ya artinya ilmu yang kita bisa dapat. Protein, banyak proteinnya ya guys. Yang kedua, buat teman-teman ya saya juga udah ngomong ke corporate supaya kita kan sekarang sudah mempersiapkan ke sport nutrition nih Mas Ade di tim Herbalife Indonesia. Ya, mudah-mudahan dalam waktu singkat proteinnya yang di Amerika, di Malaysia aja udah masuk nih.
protein yang sampai 25 gram tuh ininya dan rasanya enak banget gitu. Cepat dapat BPOM-nya, nomor depkesnya segala macam udah sedang produksi. Kita kan sering pakai nama kaos di belakang coach gitu. Coach ini kan buat kalau di dunia gym mesti punya sertifikasi dan seterusnya. Mudah-mudahan ya kita bisa dapatkan ilmu, kerjasama lah mungkin kita saling mendukung gitu, mungkin edukasi untuk coach-coach Herbalife ya biar dapat latihan-latihan yang benar, yang efektif dan efisien ya. Bukan cuman asal lari aja tapi lari yang benar. Bukan cuman sepeda tapi sepeda yang benar. Bukan main angkat besi atau dumbbell aja tapi push up yang benar gitu ya, sit up yang efisien, yang efektif, misalkan gitu. Mudah-mudahan ya, ya syukur-syukur ada certification ya. Nah, kalau buat yang mau jadi PT bulan apa ya di Bali ada Rai Institute. Yang November di Jakarta ya Mas Ade ya. Ya, anak saya yang nomor 2 udah lulus tuh, udah ikut ya di sini Fernando Solihin. Jadi dia udah ikut 3 tahun lalu dan memang dia yang paling jadi badannya di antara kami semua. Ya mudah-mudahan dengan adanya sesi hari ini membantu kita semua untuk lebih cerdas mencermati olahraga dan pola makan gitu ya. Kembali Mas Ade, thank you. Terima Tia kasih banyak dan Pak Faisal, tim Fokus, Mas Ade. thank you tim Fokus. Thank you atas guys. supportnya. Ya, terus juga para member Herbalife dan teman-teman saya. Ya, ini juga ada pengusaha nih yang mengayomi Ketua HIPMI Tabanan yang punya pabrik coklat Chow ya, yang sudah juga bersedia hadir karena sedang mengejar kesehatan. Ngomong-ngomong coklat organik loh yang sudah diproduksi di sana ya, sudah ada dari black chocolate ya. Oke, saya rasa sekian dari saya. Mungkin Mas Ade ada closing statement, silakan. Cukup ya. Silakan Mas Ade. Jadi teman-teman sekali lagi terima kasih atas kesempatannya, udah mau mendengarkan, waktunya juga malam minggu harusnya bersama keluarga malah kesini dengerin ngoceh saya ya. Nggak apa-apa ya. Ya, saya ucapkan terima kasih, semoga ada manfaatnya ya. Banyak. Terima kasih semua. Dari Mbak Tia Juga- closing, Ya, silakan. ya jadi semoga saya juga berterima kasih kepada Pak Faisal, Mas Ade, juga Bapak sudah mengajak saya di sini. Juga terima kasih teman-teman untuk hari ini, semoga kita semua, ini memang Sabtu yang sangat inspirasi ya bagi kita semua. Jadi mengingatkan bahwa sehat itu adalah sebuah syarat dan ya semoga kita bisa bertemu di lain Ya. kesempatan ya. Saya senang sekali. Saya juga baru mau belajar. Kemarin ada orang yang saya mulai belajar sosial media, syuting, rekam gitu ya. Terus mau dia juga bilang bahwa ternyata Pak Faisal pengalaman 23 tahun di dunia Herbalife, di dunia bisnis mulai dari nol, bangkit segala macam itu bisa dong dibikin serial yang untuk sharing-sharing yang seperti Mas Ade di dunia fitness. Di YouTube ada duitnya loh, saya bilang aduh maaf, saya bukan sombong, bukan apa, tapi bukan dari hati saya untuk cari itu. Jadi kalau saya ingin berbagi, saya tadi yang Mas Ade sampaikan itu. Kena ya Pak ya? Karena selama pandemi kan saya nggak bisa keliling tuh, distributor saya yang di Aceh, distributor saya yang di Makassar, itu mereka haus akan training kan. Melalui sosial media ini paling tidak saya mulai belajar gitu ya video-video singkat dari hati ya kalau ada profitnya ya apa boleh buat lah. Bonus ya Pak ya. Tapi bukan tujuan saya bilang ke orang sosial media yang sharing sama saya ya, bahkan ya awalnya saya mau belajar, saya mau invest, artinya saya kadang pikirin apa konten yang menarik gitu ya. Sampai hari ini tim sosial media saya juga ngomong bahwa
coba dong kita mulai bikin podcast. Karena kayak saya ini kan bukan cuman bikin TikTok yang joget-joget begitu follower saya gitu ya. Edukasi yang seperti ini, storytelling dan seterusnya. Coba bikin podcast gitu. Terus makan terlalu berat title yang mereka siapkan untuk saya Mas Ade. Jadi saya dianggap udah hampir 60 tapi masih suka olahraga dan apa yang saya lakukan di Herbalife sampai hampir 23 tahun. Kadang saya ngasih training, saya juga bulan lalu saya ngasih training ke India meskipun Zoom. Hari ini saya training ke seluruh dunia nih ya, yang direkam oleh Mbak Tia baru hari ini dan kalau hari ini saya nggak tahu karena saya nggak ngikutin apakah udah tayang saya, kalau nggak besok nonton ya, besok Future President Team Retreat, mudah-mudahan ada saya dan di syutingnya di sini nih dan tim fokus yang syuting gitu ya. Future Presidents Awards Future Presidents Team Retreat. Oh, oke. Ya jadi calon presiden tim ada sayanya gitu ya. Mudah-mudahan sih ditayangkannya besok, jadi saya bisa nonton saya di syuting kayak apa gitu ya. Karena 36 orang di sana ya, ini timnya pada kumpul ngeliatin di belakang saya ada Zoom yang merhatikan saya lagi di syuting sama Tia dengan tim gitu. Kata-kata, jadi orang legal, orang etika, orang production semua 36 dari Amerika, dari Singapura. Itu syuting saya nggak boleh salah kata, nanti mata saya nunduk di take ulang lagi. Tapi saya boleh bilang sesuatu ya, Ya, Pak siap. Faisal nih sabar sekali ya teman-teman. Jadi seharian kita syuting, maaf ya Pak kita suruh ngulang-ulang terus, Bapak sabar sekali. Berapa jam itu Bapak ngulang-ulang, top banget Bapak. Selalu positif, selalu semangat, jadi itu yang juga kita sampai, wah Pak Faisal nih walaupun maksudnya capek, Bapak tuh tetap semangat karena Bapak punya hati mau berbagi juga kan bagi semuanya. Jadi salut Pak, thank you. Ya mudah-mudahan saya bisa dibimbing terus sama Mas Ade dari sudut dunia fitness dan broadcasting dan seterusnya. Terima kasih semuanya, semoga Terima kasih bermanfaat. semua.